Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Hanifah Batubara, INPM 2003090081 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 7A pagi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Tugas akhir ujian tengah semester, yang dimana saya akan menjelaskan 6 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educare, yang secara harafiah berarti membesarkan dan dihubungkan dengan kata kerja, yakni educare yang berarti melahirkan. Durkheim juga memandang pendidikan sebagai sosialisasi generasi muda. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa itu adalah upaya terus-menerus untuk memaksakan pada anak cara melihat, merasakan, dan bertindak yang tidak bisa didapatkan secara spontan. Yang kedua, pendidikan yang berlangsung di sekolah. Pendidikan yang berlangsung di sekolah disebut dengan pendidikan formal. Pendidikan terdapat 3 bagian, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti persekolahan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi seperti universitas. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pendidikan juga proses pewarisan bakal hidup untuk bertahan dan bertumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat dilihat meliputi yang pertama, nilai dan pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga, kebiasaan. Pendidikan yang berlangsung di luar sekolah. Pendidikan yang berlangsung di luar sekolah disebut dengan pendidikan non-formal. Pendidikan di luar sekolah adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem sekolah, baik yang terlembaga maupun tidak yang terlembaga, dan perlu berkelanjutan. Pendidikan di luar sekolah adalah upaya tindak yang proaktif untuk mempromosikan visi dan misi, upaya untuk mengubah program yang berorientasi pencari kerja menjadi lulusan yang ahli dan profesional seperti mandiri untuk menciptakan lapangan kerja. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan dasar orang dewasa, pendidikan keaksaraan orang dewasa, atau persiapan kesetaraan sekolah. Dalam pendidikan non-formal, seorang yang tidak bersekolah dapat mempelajari iterasi keterampilan dasar lainnya atau keterampilan kerja seperti pendidikan di rumah. Instruksi individual seperti pembelajaran terprogram, pembelajaran jarak jauh, dan instruksi dengan bantuan komputer adalah kemungkinan lain. Pendidikan non-formal diselenggarakan secara sadar, sengaja, serta dilaksanakan secara sistematis. Persamaan dan perbedaan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Persamaan antara pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah dapat diperhatikan dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang masyarakat dan sudut pandang individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewaris atau pemindahan nilai-nilai intelek, seni, politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi pandangan individual, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi manusia. Persamaan lainnya yaitu fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, bahwa menyiapkan suatu generasi agar memiliki dan memainkan peranan tertentu dalam masyarakat. Proses pendidikan selalu melibatkan masyarakat dan semua perangkat kebudayaan sesuai dengan nilai dan filsafat yang dianutnya. Yang terakhir, perbedaan. Pendidikan luar sekolah mempunyai perbedaan dengan pendidikan sekolah, melainkan bahwa pendidikan luar sekolah mempunyai derajat keketatan dan keseragaman yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan di sekolah. Sekolah pendidikan luar memiliki bantuan dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan sekolah pada umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan ini pun tampak pada teknik-teknik yang digunakan dalam merencanakan dan mengevaluasi proses dan hasil program pendidikan. Yang kelima, pendidikan formal, non-formal, dan keterkaitan satu sama lain.
Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal. Adapun keterkaitan antara pendidikan formal dan non-formal dan informal, pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan non-formal dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan terutama dalam keluarga. Oleh karena itu, pendidikan non-formal dan informal biasanya dikaitkan dengan pendidikan di luar sistem sekolah, ataupun cukup disebut dengan pendidikan informal. Yang keenam, mengapa mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan oleh pekerja sosial profesional? Karena untuk menjadi seorang pekerja sosial profesional harus memiliki kemampuan keahlian dasar yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Dengan kemampuan tersebut, baik yang didapat dari pendidikan formal maupun dari pengalaman-pengalaman prakteknya, maka pekerjaan sosial profesional diharapkan dan dituntut untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial. Pekerjaan sosial adalah suatu bidang yang melibatkan interaksi di antaranya orang dengan lingkungan sosialnya yang menggunakan kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi penderitaan dan mewujudkan aspirasi-aspirasi serta nilai-nilai mereka, melayani masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya, membina masyarakat agar memiliki skill dan pengetahuan sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Seberapa penting pendidikan luar sekolah? Pendidikan luar sekolah dirancang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada seseorang sehingga orang tersebut memperoleh keterampilan dan pengalaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup. Salah satu jalan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dengan membuat program-program pemberdayaan yang sangat dibutuhkan bagi pekerja sosial profesional. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.